Aina wasaltum. الركن الأول أركان السنة. Kita masuk sekarang ada rukun-rukun puasa. Jadi ada beberapa pembahasan yang sudah kita bahas bab puasa. Yang pertama pengertian puasa. Nah, pengertian puasa. Ya. Kemudian yang kedua dasar puasa, apa dasarnya diwajibkan puasa. Kemudian yang ketiga kapan disyariatkannya puasa, diwajibkannya puasa. Kapan? Di tahun kedua Hijriah. Jadi itu waktu itu di mana? Rasulullah di Madinah. Ya. Waktu di Mekah belum ada kewajiban puasa. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, 1 tahun di Madinah pun belum ada puasa. Setelah 1 tahun di Madinah, yaitu masuk tahun kedua di Madinah, baru disyariatkan puasa. Paham tuh? Jadi kapan disyariatkannya puasa? Pada waktu Rasulullah di Madinah. Di Mekah tidak ada syariat puasa. Karena puasa disyariatkan di tahun kedua hijrah. Ya, dua hijrah, yaitu setelah Nabi hijrah. Itu pun tahun keduanya, tahun pertama belum diwajibkan. Kemudian pengertian puasa. Ya, kenapa bulan Ramadan itu dinamakan bulan Ramadan? Ya kan? Kemudian itu tentang keutamaan, fadilahnya puasa. Kemudian selanjutnya ahkamus shaum, hukum puasa. Ya. Berapa hukum puasa? Ada 4. Ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada yang wajib. Ya. Kemudian setelah itu apa? Syarat sahnya puasa. Itu syarat jikalau seseorang memenuhi syarat ini maka sah puasanya. Kemudian ada syarat wajibnya, yaitu kalau dia memenuhi syarat-syarat ini maka diwajibkan atas dia berpuasa. Kemudian setelah itu kita menjelaskan tentang penyakit yang diperbolehkan seseorang, penyakitnya, ya, penyakit yang diperbolehkan seseorang berbuka, standar, batasan penyakit itu seperti apa? Paham dong? Ya, sekarang kita masuk ke arkanus shaum. Ya, rukun puasa. Saya Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus shaumi isnani. Ar-ruknu al-awwalu an-niyatu sawa'un akana fardhan am naflan bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam innama a'malu binniyati wa tujibu an-niyatu li kulli yawmin. Ya. Arkanus shaum isnan, yaitu rukun puasa ada 2. Ya. Setelah seseorang memenuhi syarat sahnya puasa, dia harus memenuhi 2 ini dalam puasa nanti rukunnya. Ya. Yang pertama yaitu an-niyah. Niat. Jelas. Apa itu niat? Itu niat qasdu syai' muqtarinan, ya, tujuan atau tujuan sesuatu yang bersamaan dengan perbuatan, yang artinya perbuatan itu tidak termasuk dari bagian niat. Paham? Ya. Kecuali puasa tidak harus bersamaan dengan perbuatan. Puasa kita niat dulu di malam baru melaksanakan
Kalau sholat, kapan waktu niat? Bersamaan dengan takbir. Adapun yang kita ucapkan waktu kita ucapkan usalli sebelum takbir itu sunnah. Oleh karena itu niat itu tempatnya di mana? Mahalluha fil qalb. Ya. Niat itu berada di hati. Wat talaffuz biha sunnah, dan mengucapkan niat. Kita mengucapkan dengan lisan kita niat itu adalah hukumnya sunnah, jelas. Begitu juga ketika berpuasa, ente mengatakan nawaitu shauma dengan ada ifardhi syahri, itu hukumnya sunnah. Ya. Andaikan kalian tidak mengatakan nawaitu, tidak mengucapkan dalam hati kalian mengatakan, itu yang wajib. Mahalluha fil qalb wa talaffuz biha sunnah, dan mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Paham? Ya. Jadi mengucapkan niat adalah hukumnya sunnah. Pengucapan yang di hati itu yang wajib. Paham? Ya. Sawa'un kana fardan atau naflan, mau puasa fardu ataupun puasa sunnah. Karena tujuan dari niat itu apa? Yufarriq bainal ada wal ibadah. Niat ini membedakan antara sesuatu itu kebiasaan atau sesuatu itu ibadah. Ya. Seperti orang tidak mau makan hari ini, sehari ini tidak mau makan diet. Ya, dia puasa, tapi dia tidak makan, sama seperti orang puasa, tapi tidak namakan puasa karena bukan tujuannya ibadah. Niat inilah yang membedakan sesuatu hal yang bukan ibadah dengan ibadah. Paham? Ada satu orang dia wudhu, dia cuci wajahnya, cuci tangannya, cuci kepalanya, cuci kakinya seperti wudhu, tapi tidak dinamakan wudhu karena tidak ada niat. Paham? Ya. Fardu ataupun sunnah. Ya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal a'malu binniyat. Ya. Wa tajibun niyyah likulli yaumin. Ya. Niat itu diwajibkan setiap hari. Kenapa? Apa sebabnya? Li'anna kulla yaumin ibadah mustaqillah. Karena puasa itu setiap hari, puasa itu hari-harinya ibadah yang berbeda. Maksudnya ibadah berbeda seperti ini. Andaikan seorang puasa Senin, Rabu, Kamis. Senin puasa tersendiri, Rabu puasa tersendiri, Kamis puasa sendiri. Tidak ada ikatan antara ketiga ini. Andaikan seseorang puasa Senin, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu, 3 hari. Andaikan dia puasa 3 hari. Andaikan Selasanya puasanya rusak, tidak mengganggu puasa yang Rabu. Jelas atau enggak? Ya. Andaikan puasa hari Senin rusak, hari Selasa rusak, puasa Rabu rusak enggak? Enggak. Karena dia ibadah yang berbeda. Bukan ibadah yang terikat full. Andaikan sebulan, ini ikat 1 bulan enggak. Jadi andaikan 1 Ramadan ente tidak puasa, besoknya ente puasa, mengganggu atau enggak? Sah atau enggak? Dikarenakan ibadah puasa ini adalah mustaqillah, yaitu berbeda, bukan terikat dengan yang lain, maka niatnya pun setiap hari. Mantap. Jelas atau enggak? Akan tetapi dianjurkan, disunnahkan seseorang di awal Ramadan untuk niat sebulan penuh. Karena menurut mazhab Imam Malik diperbolehkan dengan 1 niat untuk sebulan. Tapi mazhab Imam Syafi'i tidak. Setiap hari wajib niat, karena puasa yang satu dengan puasa yang lain tidak ada keterikatan tersendiri. Kalau dia niat andaikan sebulan ya dengan 1 niat,
Berarti terikat. Jadi kalau satu orang saja jebol puasa satu, berarti semuanya 30-nya hancur, 29-nya. Kalau dengan satu niat cukup semua, kalau menurut Imam Syafi'i, berarti ini bukan ibadah yang terpisah, terikat semuanya. Jelas? Kenapa dalam mazhab kita Imam Syafi'i niat harus setiap hari? Karena hari-hari dari puasa itu ibadah yang berbeda. Hari Senin, hari Selasa ibadah yang berbeda dengan hari Senin. Hari Rabu ibadah yang berbeda dengan hari Rabu. Tidak ada keterikatan. Bukti sebagai tidak ada keterikatan, andaikan seseorang berpuasa, andaikan dia Senin, Selasa, Rabu. Selasanya dia rusak puasanya, Rabu tidak mengganggu puasanya. Bisa dipaham? Ya. Ya. Tapi disunnahkan yaitu niat di awal Ramadan, niat untuk sebulan. Ada dua faedah yang akan didapat jikalau seseorang niat untuk niat sebulan bulan puasa. Ya, niat sebulan. Al-awwal yang pertama, kalau dia lupa niat, puasanya tetap sah dengan mengikuti pendapat mazhab siapa? Imam Malik. Itu yang pertama. Jelas. Ya. Bisa mendapatkan pendapatnya Imam Malik. Kemudian yang kedua, andaikan dia mati. 10 Ramadan meninggal orang tersebut. 10 Ramadan dia meninggal. Ya, tapi dia udah niat sebulan, maka dia mendapatkan sebulan puasa Ramadan walaupun dia sudah meninggal karena ada niat puasa sebulan penuh. Ya, jadi ada dua keutamaan. Maka dianjurkan seseorang di awal Ramadan untuk menjaga-jaga, dia niat puasa sebulan penuh. Tujuannya mungkin nanti ada hal dia niatnya lupa, maka puasanya tetap jalan dengan pendapatnya Imam Malik. Kemudian juga kalau ada yang terjadi nanti dia di tengah Ramadan dia meninggal, dia tetapkan mendapatkan pahala puasa tersebut. Paham tuh? Ya, jelas? Terus. Al-farqu baina niyyati shaumil fardhi wa niyyati shaumil Ya, sekarang perbedaan antara farq bainan niyyah, perbedaan antara niat yang fardu dan niat yang sunnah itu apa saja? Apa perbedaannya? Niyyatul shaumil fardhi yadkhulu waqtuha bil ghurubi syamsi ila tulu'il fajri wa yajibu al-hajjati. Pertama, yaitu niat sholat fardu. Yang pertama, niat sholat fardu waktu masuknya niat sholat fardu mulai kapan? Ghurub syams, terbenamnya matahari, berarti masuknya apa? Setelah maghrib. Ya, masuk maghrib. Sampai batas waktu niatnya kapan? Tulu'il fajar. Sampai terbitnya matahari, yaitu waktu subuh. Ya. Waktu subuh. Ya. Kalau subuhnya kita ini mungkin sudah lewat dulu. Sebenarnya masuk waktu subuh sekitar 4 sampai 6 menit itu kita sudah terlewat. Ya, karena mungkin orangnya nunggu dulu, azan dulu, bukan benar-benar waktu fajar betul. Makanya dijaga dengan waktu imsak. Jelas. Ya. Tapi maksud di sini memang fajar yang betul-betul fajar. Antum. Ya. Jadi harus dibasi. Ini waktu niatnya, waktu niatnya apa? Puasa yang fardu. Bila tulu'il fajar fayajibut tabyid. Yaitu hendaknya dia wajib niat di malam hari. Dari malamnya dia niat. Jelas. Terus. Yajibu at-tahiyyanu Sebelahnya niat shaum nafil. wa niyyatul shaumil nafli yadkhulu waqtuha bil ghurubi syamsi wa yastamiru ila zawal fala yajibu Ya. Jadi jelas ya.
Kalau sholat puasa yang fardu kapan? Mulai waktunya terbenamnya matahari sampai terbitnya terbitnya, ya, terbitnya fajar. Terus kalau puasa sunnah kapan? Masuk waktunya mulai ghurub syams, yaitu maghrib, dan waktunya sampai waktu apa? Zawal. Zawal ini apa? Tergelincir matahari. Maksudnya masuknya waktu zuhur. Ya. Fala yajibut tabiit. Ente tidak harus niat di malam hari itu. Ya, jadi andaikan kalian puasa Senin Kamis, saya lupa niat. Ini udah jam 11 siang. Niat jam 11 siang itu. Karena masih ada waktu untuk niat. Paham tuh? Masih ada waktu untuk niat. Ya, karena Nabi pernah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah pada waktu setelah salat subuh, Rasulullah pergi ke rumahnya, balik ke rumahnya, kemudian Nabi bertanya, "Hal indakum syai'?" Ada makanan. Nabi tanya kepada Sayyidina Aisyah, "Ada enggak makanan di rumah?" "Qulna la." Kata Sayyidina Aisyah, "Tidak ada sama sekali makanan." Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Kalau begitu fa inni sha'im." Sudah, kalau begitu saya puasa. Itu setelah subuh. Yang artinya di sini bahwa niat untuk sholat puasa sunnah itu sampai waktu zuhur. Jelas. Ini perbedaan. Kalau yang fardu sampai kapan? Sampai terbitnya fajar, sampai subuh. Kalau puasa sunnah sampai kapan? Sampai zuhur. Ya, terus. يجب التحيين كرمضان أو كفارة أو نذر أو قضاء. Ya, ta'yin. Yaitu wajib mentakyin, menjelaskan, menyebutkan puasa tersebut. Seperti saumu Ramadan, saumu kafara. Ya, wajib menyebutkannya. Au nazrin, saya puasa som nazar, som qada. Itu wajib disebutkan. Ya, kalau fardunya enggak, misalkan seorang niat nama itu, saya niat puasa Ramadan, itu cukup. Ya, saya niat puasa nazar, cukup. Saya niat puasa qada, cukup. Yang penting disebutkan puasanya tersebut. Ta'yin. Ya, terus. لا يجب تأليف إلا إن كان صومه محددا كيوم عرفة على المعتمد. Ya, kalau puasa sunnah tidak harus menjelaskan puasanya. Saya niat puasa Senin, enggak perlu. Saya niat puasa udah cukup. Jelas. Tidak harus dijelaskan puasa yang akan dilaksanakan. Nanti saya mau puasa Kamis, saya mau puasa ini, enggak perlu, cukup dengan puasa. Kalau mau tambah itu bagus. Tapi kewajiban hanya menyebutkan saya berpuasa, mau berpuasa. Saya niat puasa besok, dan cukup. Saya niat puasa, sudah cukup. Tentu. Kalau puasa yang fardu harus dijelaskan puasanya. Mau puasa apa? Puasa nazar, sebutkan nazar. Mau puasa apa? Puasa qada, sebutkan qadanya. Mau puasa Ramadan, sebutkan Ramadannya. Kalau yang wajib, yang fardu. Kalau puasa sunnah enggak. Kecuali di sini puasa yang muakkad, yang mempunyai waktu tertentu, seperti puasa terus seperti puasa Arafah. Ini menurut pendapat yang kuat. Ya. Dapat yang kuat untuk puasa, dikhususkan puasa yang mempunyai waktu seperti puasa Arafah, itu disebutkan saya niat puasa Arafah. Ya. Adapun puasa sunnah yang lainnya itu enggak harus menyebutkan puasanya, jenis puasanya, mau puasa apa. Cukup niat puasa itu sudah sah. Ya, terus.
لا يجوز أن يجمع بين صوم فرضين في يوم واحد. Ya. Kalau puasa yang fardu itu tidak boleh digabung dua puasa. Mereka dia masuk puasa Ramadan. Awal Ramadan saya mau puasa Ramadan. Kalau saya ada tinggalkan puasa juga gadak, tergabung puasa Ramadan dan gadak nggak bisa. Jelas. Nggak bisa digabung dua fardu dalam satu puasa. Paham tuh? Nggak bisa. Ya. Terus? يجوز الجمع بين صوم نفلين فأكثر بنية واحدة. Ya, kalau puasa sunnah boleh digabung. Kalau puasa sunnah boleh. Andaikan puasa ini hari Senin. Terus pas Ayyamul Bid juga. Ya. Hari yang tahu ingat kan masih Ayyamul Bid kan? Ya. Pas puasa hari Senin, Ayyamul Bid juga. Ya. Atau pas puasanya hari itu puasa apa? Puasa Ayyamul Bid, puasa Rajab. Banyak sunnah di situ, nanti niatkan semuanya boleh. Nah, macam hari ini kan puasa, andaikan bulan ini disunahkan awal-awal bulan haram itu kan puasa. Nanti niatkan puasa Rajab, nanti niatkan puasa apa? Puasa Senin, Kamis. Ada niat puasa sunnah yang lain lagi pas bertepatan dengan waktu itu digabung. Dua sunnah atau lebih boleh. Tapi yang fardu tidak. Itu perbedaannya. Ya. Perbedaan antara niat puasa yang fardu dan puasa yang sunnah. Jadi yang pertama, kalau puasa yang fardu kapan masuknya? Mulai terbitnya, tenggelamnya matahari sampai kalau puasa sunnah kapan waktunya? Sampai zawal, sampai waktu zuhur. Kemudian kalau puasa yang fardu harus takyin, jelas. Kalau puasa sunnah tidak perlu. Kalau mau takyin silahkan, bukan haram, tidak difardukan. Ya. Kalau mau sempurna saya niat puasa Senin, lillahi ta'ala silahkan. Tapi yang fardu itu adalah niat puasanya, bukan jenis puasanya. Kalau yang fardu harus jenis puasanya itu disebutkan. Ya. Kemudian yang ketiga, puasa fardu tidak boleh digabung dengan fardu yang lain. Kemudian adapun puasa sunnah boleh digabung dengan dua sunnah atau lebih. Terus, jelas antum? Terus. Ya. Diperbolehkan sah. Ya. Seseorang niat puasa sunnah setelah subuh tapi dengan dua syarat. Antum sah puasanya. Mereka dia bangun mau niat jam 9 atau jam 10 boleh niat puasa sunnah, tapi dengan dua syarat. Kalau dua syarat ini dipenuhi maka sah niat tersebut. Ya, wa yasihu an yanwiya fi saumin nafli ba'da tulu'il fajri walakin bi syartain, dengan dua syarat. Terus ya, yang pertama yaitu hendaknya niatnya itu jangan sampai melewati waktu zawal. Ya, jadi diperbolehkan seseorang niat puasa sunnah setelah subuh dengan dua syarat. Yang pertama, niatnya itu tidak boleh melewati sampai waktu zawal, waktu zuhur. Terus ya, an la yata'ata.
Ya. Tidak melakukan sesuatu, tidak mengerjakan sesuatu ya yang perkara-perkara minal mufattirat yang membatalkan puasa min tulu'il fajar, dari mulai terbitnya matahari, mulai waktu subuh sampai waktu niat. Andaikan kalian niat jam 9 pagi niat. Dari jam 9 pagi ini sampai dari mulai subuh sampai jam 9 pagi ini sah niat kalian kalau tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, seperti belum makan. Ya, belum makan, belum ada minum. Ya, nanti ada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, kalau sudah makan jam 7 makan, oh saya mau puasa kan masih sampai zuhur, enggak bisa. Ya, karena sudah makan, sudah melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kalau belum, dia mau niat jam 11 niat, saya mau puasa. Dari mulai subuh sampai jam 11 ni tidak ada melakukan makan, oh saya belum makan, belum minum. Ya, belum ada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Silakan niat. Paham tak? Ya, jadi berapa? Ada 2 syarat. Diperbolehkan seseorang ya niat puasa setelah fajar untuk puasa yang sunnah, yaitu yang pertama niatnya sebelum zawal. Terus yang kedua, tidak ada mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari mulai waktu subuh sampai waktu niat. Terus. Ya, wa syartu nafli niyatun lisawmi, syarat niat puasa sunnah qabla zawaliha likulli yawmin. Ya, yaitu sebelum zawal setiap hari. Wa iyakun fardan, apabila puasa itu puasa yang fardu, syaratna niyah, disyaratkan niat kad awinat min laili, ya telah di apa syaratnya disyaratkan untuk niat pada malam hari, mubayyana, yaitu dengan ta'yin, disebutkan puasa yang akan dilaksanakan. Terus ya. Ya, paling sempurnanya, paling bagusnya niat yang paling sempurna yaitu melafadzkan niat dengan hati. Jelas, melafadzkan niat dengan hati, karena hati itu adalah tempatnya niat. Nah, itu dengan mengatakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana bihadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini niat yang sempurna. Yang wajib dari niat ini apa? Shaum, puasa, sama Ramadan. Ya, itu yang wajibnya. Terus ya. Di sini dikatakan ada gambaran seseorang sah puasanya tapi setelah dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sepertinya dia makan jam 9. Makan jam 9. Ini kan masih ada waktu sampai zuhur untuk puasa yang sunnah. Lalu dia niat jam
10. Setelah makan dia niat puasa. Ya, secara hukum ini sah atau tidak? Tidak. Tapi ada di satu keadaan bahwa sah puasanya walaupun dia sudah makan. Ya. Surah Yasihus Shaum, sah puasa sunnah biniyah dengan niat ba'da tulu'il fajar. Setelah subuh ma'atanawuli syai'. Setelah subuh dah itu dia sudah makan lagi. Minal mufattirat, ya. Sudah makan qabla niyah, sebelum niat. Ya, terus. Gambarannya seperti apa? Terus. Jika kana ada di ayasuma yauman mu'ayyinan al-isnaini atau arafah. Ya. Apabila sudah menjadi adatnya, sudah menjadi wiridnya, sudah menjadi kebiasaan dia melaksanakan puasa tersebut. Seperti puasa Senin, kalian puasa Senin Kamis sudah menjadi kebiasaan. Ya, rutinitas kalian setiap Senin Kamis kalian puasa. Kemudian satu hari kalian lupa niat puasa. Lupa, ini besok hari Senin lupa. Lalu paginya kalian sarapan, makan, minum, udah sampai kenyang. Setelah sarapan baru ingat, ya Allah hari ini hari Senin. Saya seharusnya biasanya puasa Senin. Ya. Hal yang rutin yang menjadi wirid kebiasaan ini dan kalian lupa bahwa hari itu adalah hari puasa, sedang kalian sudah makan, boleh kalian niat puasa dan lanjutkan puasanya. Puasanya tetap sah. Paham tuh? Kalau halnya itu kebiasaan atau puasa Rejab, dia rutin setiap tahun dia puasa Rejab, tidak pernah tinggal. Pas itu waktu itu sudah masuk puasa Rejab, tapi dia sudah makan, dia lupa kalau hari itu hari yang biasanya dia puasa. Ya. Ya, selagi belum sampai zawal dia niat, tapi memang betul-betul dia makan, minum pada setelah fajar itu, setelah subuh itu memang lupa. Jelas? Ya. Ya, jadi kalau hari Senin mungkin kalian biasa orang Senin, ya Allah saya sudah makan, lupa hari Senin. Niat. Lanjutkan puasa. Ya, makanan itu rezeki kalian. Tapi tidak ada unsur kesengajaan. Kalau hal yang rutin. Kalau yang tidak rutin, mau rencana ajak puasa Senin, dia lupa, udah makan, tidak bisa. Bukan rutinitas dia. Tapi kalau udah memang jadi wiridnya dia, memang tidak pernah tinggal puasa Senin Kamis dia lakukan, dia lupa. Hari itu hari Senin, dia sudah makan pagi harinya, udah minum, makan dengan kenyang. Dia baru ingat, ya Allah hari Senin. Nah itu boleh. Niat puasa. Andaikan dia ingat jam 11 siang, baru makan ni jam 10. Atau diingat jam setengah 12, makan jam 11. Jam 11 sudah makan, dah kenyang, baru ingat, ya Allah ini hari Senin. Jam setengah 12, masih belum masuk waktu zuhur, niat puasa. Walaupun dapat puasa setengah hari, dah apa, sah puasa ini. Faham tak? Ya. Ya. Farnasia, dia sudah puasa yang rutin, kemudian dia lupa. Pada hari itu puasa rutinnya. Wa aftara, dan dia makan. Kemudian ya, setelah itu baru dia ingat, ya Allah hari ini hari Senin. Setelah makan baru ingat. Ya. Baru ingat setelah makan, ya Allah hari ini hari Senin, ya Allah hari ini hari Arafah, saya biasa puasa Arafah. Ya. Terus Ayasifu ayyadiyya as-sawma bisyakti. Ya. Ya. Maka sah dia niat puasa tersebut walaupun dia sudah
makan ataupun minum, tapi dengan syarat niat tersebut tidak melewati zawal, sebelum zawal. Contoh, sebelum zawal. Jadi kalau ada seseorang yang rutin puasa, dia lupa puasa, dia udah makan, udah minum, jangan batalkan. Lanjut puasa, niat puasa. Tapi yang penting niatnya sebelum zawal. Jangan mau udah makan siang jam 1 kok ingat Allah, udah hari ini hari Senin. Tak bisa. Kalau masih sebelum zawal jam 11, kalian makan sekenyang-kenyangnya, habis makan ingat ya Allah hari ini puasa. Silakan habis makan niat. Faham tuh? Terus. Ya, syarat yang rukun yang kedua yaitu tarkul mufattirin, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi ada niat. Rukun puasa itu ada dua, hanya dua. Niat. Ya, niat udah perinciannya tadi. Kemudian yang kedua menjaga tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Makan, jangan minum. Kalau dia makan, batal puasanya karena satu rukunnya hilang. Ya, rukun ini ibarat tiang. Andaikan rumah ini punya dua tiang, lalu atas atap. Ya. Satu tiang hancur, udah nggak bisa bangun, roboh semua. Rukun seperti itu. Jadi yang kedua niat, kemudian yang kedua menjaga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Terus. Ya. Zakiran, dalam keadaan ingat. Kalau dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, dia lupa, sah puasanya. Ya, yang pertama zakiran, ingat. Kemudian mukhtaran. Mukhtaran apa? Tidak terpaksa. Ya, kalau dia terpaksa diancam. Kalau ente puasa, nah, akan dibunuh. Tapi ngancam-ngancam orang ngancam betul. Bukan main-main. Kalau kawan ente ngancam, ente tahu main-main, awas kau puasa nanti anak bunuh. Dah, tak mungkin. Ya, kalau memang yakin ni orangnya pasti serius. Kalau dia tak makan ini bisa membahayakan diri dia, bisa membinasakan diri dia, makan. Jelas. Tidak terpaksa. Kalau terpaksa tidak membatalkan puasa. Ataupun ente lagi dipaksa, ente dipegang tangan ente, pegang kaki ente, mulut ente dibuka, dimasukkan makan. Bukan dengan ikhtiar ente, tidak membatalkan puasa. Paham tu? Jadi yang pertama meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, yaitu dalam kondisi ingat, dalam kondisi tidak terpaksa. Terus ghaira jahil ma'zur, tidak dalam keadaan tidak tahu, tapi tidak tahu yang uzur. Terus Kalau itu dulu sungguh jika aktor nasian atau mukrohan terus bukan jahilan makzuran ya, maka tidak batal puasa seseorang apabila dia berbuka, dia makan, melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan nasian, dia lupa, mukrahan, terpaksa, atau jahilan ma'dzur, dalam kondisi dia tidak tahu bahwa makan itu membatalkan puasa, dia tidak tahu, tapi ma'dzur, yang diuzurkan. Terus
orang itu malas main. Ya. Jahil yang ma'zur itu orang yang tidak tahu, yang uzur yang tidak tahu, tapi dalam syariat ketidaktahuan dia itu adalah uzur. Itu ada dua. Salah satu dari dua ini. Selain dua ini, andaikan dia bilang tidak tahu, tetap batal puasa. Nah, tidak tahu yang ma'zur. Menurut syariat, ini adalah uzur. Tidak tahunya diterima. Sah, alasan dia tidak tahu ini masuk akal, cocok. Sepakat syariat. Tidak tahu, dah dimaafkan. Salah satu di antara dua ini. Kalau tidak ada dari satu di antara dua ini, kalau dia makan batal puasa. Terus. Ya, yang pertama orang jauh dari ulama. Dia tinggal di sana, sulit dijangkau, jauh, tidak ada yang ngasih tahu dia. Dia makan, lalu orang mengatakan sama dia, mana boleh puasa makan? Mana saya tahu? Sah puasanya. Tapi dia memang orang pelosok, tak mikir. Kalau seperti di Pontianak, majlis banyak, ulama banyak, lalu dia makan, dia mengatakan, ngapa tak makan? Mana tahu? Saya tak tahu batal puasa. Tetap batal puasa. Ketidaktahuannya tidak diterima oleh syariat. Karena ketidaktahuan dia, karena kesalahan dia sendiri, bukan keadaan. Kalau ini memang dia jauh dari ulama, keadaan yang membuat dia tidak tahu. Kalau ketidaktahuan adalah kesalahan sendiri, ditolak oleh syariat. Ya. Maka nanti di akhirat, waktu manusia, nanti di akhirat kumpulkan Allah, dia mengatakan apa yang dia lakukan, dia tidak tahu, tidak diterima. Tetap dia punya dosa. Ketidaktahuannya, tapi karena kesalahan dia sendiri, itu dosa. Tapi ketidaktahuan karena keadaan, itu masih dimaafkan. Jelas. Yang pertama, tidak tahu jikalau dia jauh dari ulama. Tempat jangkau tengah hutan, jalan tak bisa, semua tak bisa, tak mungkin dijangkau. Susah dijangkau. Lalu orang ini pergi ke kota. Orang kampung ni kalau di kota. Begitu dia makan, tak puasa ke? Puasa. Kenapa tak makan? Bang, makan kan tak boleh puasa. Itu di mana saya tahu? Tak apa, lanjutkan puasanya. Karena dia tak tahu. Kalau kalian tak tahu, tak bisa tak terima. Kalau kita Pontianak ni bilang tak tahu, tak terima. Tak tahu, kenapa tak belajar? Tinggal jawabannya seperti itu. Kalau dia tidak jawab belajar, dia nak belajar tempat mana bisa? Mana ada ulama? Jadi alasan dia masih kuat jawab. Kalau yang tinggal di sini, alasan bilang tak tahu. Belajarlah. Motor ada, masjid dekat, semua dekat. Maka alasan tidak tahu, orang yang solat, andaikan dia solat, dia melakukan perkara yang membatalkan solat, tetap batal solat. Jangan kita menganggap kita tidak tahu aman, tidak ada tanggung jawab, tidak. Kalau ketidaktahuan sebabnya adalah ketidaktahuan, ada sebab kita sendiri, itu tetap punya tanggung jawab besar. Solat ente sampai tidak sah, ente dapat hukumannya, dapat dosanya. Puasa ente tidak sah karena ente tidak tahu, sedangkan ente di lingkungan ini tetap dosa. Jadi kata-kata tidak tahu itu tidak sembarangan. Orang kita yang biasa solat, dia solat sampai melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat, lalu dia dengan gampang mengatakan, tidak tahu, tidak ada dosa, tidak termasuk. Yang tak tahu tak ada dosa ni kau jauh dari ulama. Kalau daerah sini tak tahu tetap dosa. Faham tak? Terus. Ya, yang kedua, ya itu orang itu baru masuk Islam. Mereka ada satu orang masuk Islam. Besok orang puasa, dia ikut puasa.
Dia makan, dia minum, dia nyaman makan, pagi makan, siang makan, ya kan? Lalu orang bilang apa puasa enggak? Puasa, apa makan minum? Mana tahu? Dia lanjut puasa, makan minumnya dimakruhkan, dimaafkan, karena dia baru masuk Islam. Ketidaktahuan dia masuk akal. Benar. Jadi dua keadaan saja seseorang boleh mengatakan tidak tahu, dan ketidaktahuan dia diterima oleh syariat dua keadaan. Kalau dia jauh sana, orang gunung sana, ya, atau bawa masuk Islam. Kalau dua keadaan ini tidak ada, tidak tahu, tetap dosa. Seorang makan haram. Oh, saya tidak tahu riba itu haram. Saya bawa tahu setelah masuk masjid. Tetap dosa. Karena ketidaktahuan dia tidak diterima oleh syariat. Dia mencuri. Oh, saya tidak tahu mencuri itu dosa. Tetap dosa. Ketidaktahuan yang diterima syariat hanya dua. Kalau dia jauh dari ulama, atau dia baru masuk Islam. Kalau lain dua keadaan ini, kesalahannya adalah kesalahan dia sendiri. Bagaimana kesalahan orang sendiri lalu dimaafkan? Tak bisa. Kalau boleh dimaafkan, kalau memang bukan kesalahan dia sendiri, keadaan yang membuat dia seperti itu. Kalau kesalahan sendiri itu tidak dimaafkan oleh syariat. Jadi jangan kalian merasa tenang kalau tidak tahu sesuatu, melakukan yang haram lalu sudah karena tidak tahu, itu tetap bertanggung jawabnya. Jadi orang yang selamat itu malah orang yang berilmu. Mereka tahu yang haram, tahu yang halal, dia bisa menjaga. Orang yang bodoh beda. Jangan merasa, orang kan biasa merasa tenang kalau tidak tahu. Anak mana tahu? Saya mana tahu? Dia merasa tidak ada dosa sama sekali kalau tidak tahu dia. Padahal ketidaktahuannya itu tidak terima syariat. Orang minum khamar, dia bilang, oh mana saya tahu minum khamar itu haram. Dia tinggal di Pontianak, di kota, banyak ulama, tetap dosa. Jangan nanti pandai-pandai orang makan, orang, oh dah tak apa-apa, nanti pun tak tahu. Enggak, saya tak tahu, yang dimaafkan itu dua. Kalau dia seharusnya dia diajaran gimana, bukan tak apa-apa, suruh tobat, suruh istighfar, itu masuk akal. Jangan hukumkan kita mau masuk sama orang ya, asalnya biar nyaman orang mana minum. Oh, itu tak tahu, tak apa-apa. Kalau kita ajak dia, udah tak apa-apa, itu tobat je. Tapi kan memang barang itu berdosa. Kan dong? Sudah. Cukup. Diringkas ya. Nanti minggu depan kita baca yang membatalkan puasa dulu. Karena syarat hukum yang kedua yaitu meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa saja perkara-perkara yang membatalkan puasa nanti insyaallah hari Rabu.